sahabat Kompas, jumpa lagi di obrolan K, obrolan penuh makna. Dengan saya Dika, hari ini yang akan menjadi host di episode kali ini. Hari ini kita udah kedatangan 2 tamu nih guys, yang bakal banyak ngobrol sama kita. Selamat datang Mas Pandu dan Mas Hari. Halo. Apa kabar Mas? Baik, Dika. Silakan minum dulu Mas, Oke. Sip. Mas, makasih nih udah datang dan udah mau diundang di Ya. tengah kesibukannya. Kita sore ini bakal ngobrol tentang media dan hal-hal yang mempengaruhi dan juga pola konsumsi media sendiri. Oke. Aku mulai dari Mas Hari dulu ya. Boleh. Mas Hari, kan di bulan Februari ini kita bakal ada HPN nih Mas ya. Ya. Nah, aku boleh tahu nggak sih Mas perspektif Mas Hari sebagai praktisi komunikasi, juga penulis buku dan dosen jurnalistik juga. Menurut Mas ada perbedaan yang mendasar nggak sih Mas antara media konvensional dan juga media digital sekarang Mas? Oke. Ya, media konvensional ini kan sekarang ini kan juga saya kira hampir semua itu kan juga menggunakan platform digital juga ya. Sehingga lalu kemudian akhirnya mereka ini saling mendukung ya, saling mengisi, menjadi komplementer seperti itu. Tentu saja mungkin secara format, secara isi mungkin juga ada perbedaan-perbedaan ya. Misalnya kan kalau media konvensional yang kita tahu misalnya kan ada koran ya, ada televisi, ada radio. Nah, sekarang ini kan dalam bentuk digital bisa lebih beragam ya. Ada podcast kita tahu juga ada media online, lalu kemudian juga televisi. Televisi pun juga misalnya kan juga kita bisa lakukan streaming. Saya nggak nonton satu acara tertentu, tapi saya pada saat waktu saya kosong, saya bisa memutar ulang yang tadinya acaranya sudah berlangsung begitu ya. Nah itu kan yang dimungkinkan lewat teknologi digital gitu ya. Jadi sebenarnya saya kira kedua-duanya ini saling membantu, saling mengisi seperti itu. Walaupun mungkin kalau kita melihat lebih luas ya, audiensnya itu mungkin sekarang lebih banyak yang mengkonsumsi media yang lebih digital begitu ya dibanding yang konvensional. Kira-kira itu dulu. Oke. Nah, yang menarik tadi adalah kata Mas Hari, audiens tuh banyak mengkonsumsi media digital daripada konvensional. Sebenarnya kalau dari konsumsi sendiri itu pola konsumsinya bedanya apa sih Mas antara audiens yang dulunya mengkonsumsi konvensional kemudian beralih ke digital, itu ada perbedaan pola konsumsi nggak sih Mas? Ya, pastinya ada. Misalnya begini, koran seperti Kompas misalnya ya. Ketika misalnya jam 12 siang kita mendengar ada sebuah misalnya kan katakanlah misalnya tabrakan di jalan tol. Tabrakan beruntun 10 mobil misalnya seperti itu. Kalau saya ingin mendapatkan informasi secara lengkap, saya harus menunggu sampai jam besok katakanlah jam 6 pagi. Korannya datang baru kemudian saya buka lembaran koran baru kemudian saya mengetahui kejadiannya seperti apa. Tapi dalam situasi sekarang dengan media digital ini kan kita melihat bahwa hanya selang waktu beberapa menit setelah kejadian gitu ya, kita langsung bisa mengetahui ada peristiwa apa sih yang terjadi tadi gitu ya, dan lalu kemudian mungkin lewat berita yang saling sambung menyambung ya, follow up stories macam kayak begitu, kita baru mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Oh, tadi kejadian 10 mobil tabrakan beruntun. Nah, lalu kemudian apakah ada korban di sana? Apakah siapa yang menjadi korban ya, lalu kemudian apakah korbannya meninggal dan lain-lain. Nah, itu bisa kita lihat secara langsung gitu ya. Mungkin tidak secara real time, tetapi paling tidak waktunya tidak lebih lama dibanding kalau kita nunggu koran di keesokan hari begitu ya. Yang kedua yang juga membedakan antara media tradisional dengan media digital itu adalah kalau media konvensional respon dari audiens itu sangat lambat. Saya baca koran Kompas, terus saya ngeliat, ada yang salah nih dalam penulisan di Kompas nih. Kemudian saya menulis surat pembaca. Mungkin baru akan dimuat lagi 2 minggu lagi. Jadi responnya tuh delay-nya lama. Untuk media digital seperti sekarang ini, delay itu bisa langsung pada saat itu juga. Ketika misalnya kita melihat di media online ada kesalahan gitu ya. Kesalahan nulis nama, kesalahan nulis jumlah korban dan lain-lain. Itu langsung mungkin audiens akan bisa merespon gitu ya. Jadi di sini audiens itu tidak lagi pasif gitu ya, hanya menunggu tetapi juga bisa langsung merespon. Bahkan kadang-kadang mungkin ada audiens yang kemudian memberi informasi lebih dulu kepada media gitu ya.
di tempat saya kok ada kedengeran gempa ya misalnya, kerasa gempa. Nah, terus kemudian wartawan akan ngecek, ngelihat ke informasi dari BMKG dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi artinya audiens ini bukan lagi semata-mata mengkonsumsi saja, tetapi juga bisa menjadi produsen atau yang membuat konten itu sendiri, seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Audiensnya lebih aktif, responnya bisa lebih segera, seperti itu. Kalau dilihat dari penjabaran Mas Hari tadi berarti banyak sekali keunggulan-keunggulan media digital dibandingkan media konvensional sekarang, Mas. Menurut Mas Hari nih, Mas, ada nggak sih Mas peluang buat media tradisional sekarang, khususnya media cetak nih Mas, koran Mas? Masih tetap ada peluang, terutama misalnya ketika ya koran nggak perlu harus berkejar-kejaran dengan media online gitu ya dalam hal penyampaian berita, tetapi untuk koran gitu ya, saya kira bisa lebih mengejar isu-isu yang mungkin bisa yang digarap lama gitu ya. Misalnya Kompas ini kan punya ada in-depth reporting, ada jurnalisme data, investigasi gitu kan. Mengerjakan itu kan pasti berbulan-bulan ya, berminggu-minggu seperti itu. Nah, konten-konten yang seperti itu, apalagi itu adalah sesuatu yang diresahkan atau yang katakanlah kalau anak sekarang bilangnya relate gitu ya. Kalau itu relate sama mereka, itu akan dibaca. Saya masih ingat misalnya salah satu konten Kompas yang saya kira termasuk yang mungkin dapat respon cukup besar, itu adalah ketika Kompas mengangkat terkait dengan masalah limbah makanan. Limbah makanan yang kemudian ketika dihitung, itu jumlahnya besar sekali. Dan kemudian saya ingat sekali ada infografis di Kompas itu yang menggambarkan bahwa tumpukan sampah makanan itu bahkan lebih tinggi dari Monas, dari Gedung BNI 46. Gedung BNI 46 dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi artinya dan penggarapan kayak begitu kan nggak mungkin dalam 1 hari 2 hari seperti itu kan. Data dulu dikumpulin dan lain-lain, disiapin infografis dan lain-lain seperti itu. Nah, media cetak masih akan punya peluang untuk menyasar topik-topik yang semacam itu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang relate, ya, yang relevan, ya. Saya kira itu surat kabar masih akan bisa bertahan. Oke. Berarti bisa ditarik kesimpulan kalau memang kita nggak perlu mengejar kecepatan, cuma untuk media konvensional khususnya cetak itu mengincar kedalaman. Mas. Betul, ya. Kalau boleh saya kasih satu contoh lagi. Misalnya November, Desember kemarin kan kita nonton Piala Dunia, ya kan? Kalau kita nungguin lihat skor di Kompas, di harian Kompas, pasti nggak keburu, ya kan? Oke, pertandingan pertama mungkin yang jam 7 waktu sini nih, jam 7 malam masih keburu. Tapi yang jam 11 pasti udah mungkin susah, gitu kan? Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Kompas? Saya kira yang bisa dilakukan adalah misalnya melakukan lebih analisis, gitu ya. Analisis sebelum pertandingan, kekuatan mereka, terus kemudian juga mungkin rekor-rekor, skor dan lain-lain semacam itu. Jadi sifat yang lebih mendalam ini masih bisa dikejar ya, dibanding misalnya hanya untuk mengejar skornya kemarin tuh siapa sama siapa tuh berapa sih. Nah, itu nggak mungkin dikejar. Tapi analisis yang ada sebelumnya itu masih bisa dilakukan gitu. Dengan berkembangnya jenis media di media chat, media konvensional atau media digital, sekarang sebenarnya perangnya ada di bentuk kontennya sendiri, maksudnya bukan bentuk konten sih, maksudnya pada kontennya itu sendiri. Pada kontennya itu punya sendiri. pasarnya masing-masing Ya. juga. Oke. Nah Mas, kemudian pertanyaan lain gini Mas. Bentuk media itu ada juga selain bentuk tulisan ada juga grafis dan juga multimedia Mas. Nah, ada nggak sih Mas studi yang meneliti tentang konten informasi grafis dan multimedia itu Mas? Kalaupun ada itu seperti apa Mas gambarannya Mas? Jadi kalau buat saya infografis, kemudian juga mungkin video pendek ya, mungkin juga esai foto ya dan lain-lain seperti itu memperkaya konten. Dan saya kira kan dalam situasi sekarang ini semua itu bisa dilakukan lewat media online ya. Jadi artinya kalau kita melihat bahwa koran itu memiliki keterbatasan dari sisi halaman gitu ya. Sudah ada rubrikasi sebelumnya dan lain-lain. Nah, sekarang kalau kita menggunakan platform digital, kemungkinan itu bisa lebih diperluas ya. Di platform digital kita mau nampilin foto 5, 10 bisa dimungkinkan. Mau memasukkan ada video pendek misalnya, itu bisa juga dilakukan gitu ya. Mau membuat infografis juga bisa dilakukan. Jadi saya kira memperkaya konten itu sesuatu yang bagus dan saya kira dalam konteks digital pada saat sekarang itu mungkin juga salah satu cara untuk bagaimana tetap menarik buat pembaca-pembaca sekarang ya, apalagi mungkin juga pembaca yang muda. Visualnya jadi bisa lebih dapat, lebih bisa ditangkap,
fotonya juga bagus, kemudian juga ada video pendek dan lain-lain seperti itu. Saya kira tampilan yang diperkaya seperti ini kita harapkan akan bisa mempertahankan audiens yang sudah ada atau juga mendapatkan pembaca-pembaca atau audiens-audiens yang lebih baru. Nah, seperti itu. Jadi tujuan juga memperkuat konten juga Mas ya, Betul. memperkuat walaupun memang ada tulisan tapi juga dengan adanya mungkin video ataupun infografis ataupun ataupun berita ataupun ya bentuk multimedia lainnya itu untuk memperkuat konten juga Mas. Ya. Satu contoh misalnya kalau dari luar tuh yang sering saya tunjukkan itu adalah misalnya di New York Times itu pernah ada satu liputan yang judulnya Snowfall. Itu kejadian tentang kecelakaan para pemain ski pada waktu itu yang dianggap cukup tragis. Nah, narasi yang dibikin New York Times selain bentuknya tertulis, tapi juga kemudian menampilkan infografis, video pendek gitu ya. Kemudian juga ada podcastnya dan lain-lain. Jadi artinya konten yang seperti ini bisa digarap lewat berbagai macam platform seperti itu. Dan saya kira untuk audiens zaman sekarang mungkin pilihan-pilihan platform yang lebih banyak itu ya mereka lebih suka. Berarti baiknya dari dampak digitalisasi ini adalah menjadi lebih versatile aja Mas ya. Kontennya lebih versatile, platformnya lebih versatile, semuanya cara mengkonsumsinya pun juga lebih banyak juga. Iya. Nah, sekarang kita geser ke Mas Pandu dulu ya, Mas Hari. Silakan. Mas Pandu, ini kan tadi kita udah sedikit diskusi tentang ngomongin tentang media dan ini grafis dan juga multimedia Mas ya. Nah, Mas Pandu kan sebagai kepala des infografis ya di Departemen Visual. Departemen Visual di Harian Kompas. Kalau Mas Pandu sendiri udah menangkap gimana nggak sih Mas media itu mencerna dan memanfaatkan peluang multimedia itu Mas dan pengaplikasiannya gimana Mas? Oke, mungkin kalau secara multimedia kita akan membahasnya di term yang kategori yang belakangan, tapi kita mungkin bisa mengangkat digitalisasi dulu sebelum ini ya kan. Kita media tuh mungkin akan mendapatkan peluang lebih ketika mereka memanfaatkan digitalisasi terutama untuk produksinya dulu. Dalam artian misalkan di Departemen Visual kami memiliki produk berupa infografik. Infografik sendiri tuh ketika mulai pertama ada digitalisasi dalam bentuk komputer grafis di sekitar tahun 94-an ya, itu kita udah berusaha memanfaatkan itu menjadi semacam tools untuk membuat sebuah infografik yang lebih yang mungkin akan berbeda dengan pada era-era sebelum 90-an yang masih banyak digunakan tangan terus menggambar tangan. Nah, itu di era 90-an, 93-an itu kita udah mulai membuat infografik dalam bentuk dari hasil produk komputer. Jadi itu sangat berbeda dan itu memberikan pengalaman mungkin bagi pembaca itu yang berbeda juga. Itu yang pertama, kita memanfaatkan digitalisasi dalam bentuk tools untuk membuat produk. Nah, kalau kita menarik lagi ke yang terbaru, mungkin kita akan melihat bahwa digitalisasi itu sangat berperan penting dalam memberikan experience lebih kepada pembaca ketika kita mencoba menawarkan infografik ataupun bentuk-bentuk visual yang lebih interaktif. Nah, itu akan sangat berbeda ketika di awal-awal ada komputerisasi, digitalisasi yang lebih statis. Sekarang kita semakin banyak kemungkinan peluang untuk menyajikan dalam bentuk apapun itu. Jadi dari bentuk yang bisa dalam bentuk mungkin audiens bisa mengklik, dia terlibat langsung di dalamnya, atau mungkin juga dalam bentuk gambar-gambar animasi gitu ya, animasi maupun ditambahin dengan audio gitu ya. Itu akan memberikan banyak sekali perspektif baru lagi. Kita juga ketika ada sisi multimedia kita bisa memanfaatkan istilahnya tools-tools yang ada di seantero dunia internet lah. Misalkan adanya Google Maps, itu kita bisa pakai jadi materi juga untuk semacam infografik. Kita pernah juga kita melihat contoh-contoh dari media lain di luar ya, seperti South China Morning Post, itu dia memanfaatkan screenshot dari Google Maps ketika ada ada demo di Hong Kong itu yang itu dipadukan satu sama lain. Mungkin bentuknya nggak terlalu cantik, tapi dia mencoba merekatkan beberapa kerumunan dalam bentuk semacam timeline, dan itu mendapatkan penghargaan dari One Ifra kalau nggak salah. Saya mau menggarisbawahi
pesan Mas Pandu tadi adalah digitalisasi itu malah membawa user atau pembaca itu mendapatkan experience yang lebih. Ya. Dan yang kita tahu digitalisasi itu trennya sangat 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 cepat Mas, Ya. sangat dinamis gitu. Apa tantangannya Mas untuk menghadapi semua itu Mas, kayak akan ada jenis visual baru, bahkan mungkin ada jenis bentuk multimedia yang baru gitu, kayak kemarin-kemarin mungkin bukan visual ya, tapi kemarin ada podcast yang lagi naik gitu dan mungkin akan selalu ada gitu Mas. Itu gimana Mas tantangannya Mas untuk memenuhi semua itu? Sebenarnya kita nggak harus melakukan semua yang baru itu kita ambil semua. Jadi bisa aja kita juga menggabungkan beberapa hal yang mungkin di masa lalu sudah biasa digunakan seperti bentuk-bentuk visual statis, terus dipadukan dengan yang bergerak atau mungkin yang interaktif, itu kita bisa padu-padankan sesuai kebutuhan sebetulnya ya. Nggak harus semuanya harus dibuat mengikuti tren saat ini, tapi kita bisa melihat sesuai kebutuhan. Misalkan kebutuhannya berupa potongan-potongan video yang dirangkai menjadi semacam cerita sendiri dalam bentuk interaktif, itu kan pasti tergantung kebutuhan. Nah, kita juga melihatnya itu meskipun itu sebagai tantangan, tapi juga melihatnya sebagai peluang, karena kan berarti kan kita memiliki semakin banyak kemungkinan untuk bereksplorasi, walaupun tentunya kita juga harus belajar terus. Tapi itu menjadi salah satu hal yang positif kalau kita mendapatkan kesempatan untuk selalu belajar, karena itu akan membuat pikiran kita nggak akan berhenti di zona nyaman aja sih. Menurut saya sih tantangan itu perlu kita terima dengan lapang dada gitu ya. Karena itu sebuah keniscayaan, kita juga pasti akan masuk ke dalam itu, walaupun mungkin ada beberapa hal yang nggak harus kita ambil semuanya. Jadi ya tergantung kebutuhan saja sih. Ini menyinggung pernyataan dari Mas Heri tadi, kalau ternyata audiens buat media itu ternyata sekarang tuh ada dua, mungkin yang mengincar in-depth dan yang mengincar kecepatan. Yang kita tahu mungkin koreksi kalau saya salah, produksi dari multimedia itu memakan waktu Mas. Nah, itu bagaimana Mas ininya, tantangannya juga Mas untuk menjawab konsumen-konsumen yang pengen waktu cepat gitu Mas, yang menuntut informasi cepat gitu Mas. Mungkin saya sepakat dengan Mas Hari tadi bahwa kalau kita bermain di media, terutama media yang selalu mengedepankan kecepatan, ya kita harus memilah bahwa kita perlu memberikan kedalaman kalau kita mau nampilkan yang mungkin agak terlambat gitu ya. Semacam misalkan di koran cetaknya itu kan baru terbit besok harinya, atau mungkin kita perlu waktu untuk mengolahnya, itu pasti perlu kita memberikan semacam kedalaman dan diferensiasi dengan hal-hal yang mungkin bentuknya sangat simpel, misal dalam bentuk tulisan yang pendek-pendek, atau mungkin kalau di infografik itu biasanya kalau ada kejadian yang perlu dibuat sebagai pendukung berita ya, infografik sebagai pendukung berita itu mungkin diperlukan segera terbit. Biasanya kalau ada kecelakaan lah, katanya ada kecelakaan misalkan di jalan tol mana, kita mungkin hanya akan menampilkan pertama adalah berupa peta dulu, peta lokasi di mana gitu. Itu ada semacam, kita bikin semacam SOP sendiri kalau ada breaking news, berarti apa yang harus dilakukan pertama kali. Mungkin membuat peta dulu, atau mungkin jumlah korbannya berapa dulu, baru nanti kalau kita akan menampilkan lebih panjang, nanti lebih dalam lagi akan ada kronologisnya seperti apa. Nah, itu yang mungkin membedakan ya kalau kita bermain di era yang sangat cepat itu dengan mungkin yang kedalaman. Nah, itu kita juga lakukan ketika di tragedi Kanjuruhan kemarin. Kanjuruhan itu kan ketika ada kejadian memang kita memberikan infografik yang pertama-tama ya mungkin berupa lokasi di mana kejadian tersebut, terus jumlah korban saat itu. Tapi ketika kita menampilkannya mungkin 2 minggu kemudian, terus minggu kemudian kita menampilkannya lebih lengkap lagi. Jadi dari per kronologis, terus step by step. Nah, itu ada juga di Kompas.id itu yang infografik interaktif tentang tragedi Kanjuruhan gitu. Itu kita coba buat semacam seperti itu. Biasanya sih ada SOP-nya sendiri, kalau memang yang butuh cepat sekali kita ada SOP harus bikin apa dulu kayak gitu. Oke. Wah, cukup banyak banget Mas ya yang kita obrolin kali ini. Sampai situ dulu pembicaraan kita, dan ternyata kalau boleh narik kesimpulan, untuk media konvensional nggak bakal kalah sama media digital, walaupun pola konsumsinya udah berubah karena bermainnya udah di jenis berita dan jenis informasi yang berbeda, dan juga needs market yang berbeda juga Mas ya, dan bukannya konvensional dan digital menjadi salah satu substitusi dari yang lainnya, tapi menjadi sama-sama melengkapi ya Mas ya. Melengkapi. Nggak saling menggantikan dan nggak saling membunuh Mas ya. Semua tergantung gimana kebutuhan nanti user atau kebutuhan dari pembaca membutuhkan berita yang seperti apa.
Thank you Mas Pandu dan Mas Hari udah nyempetin Sama-sama. waktunya Ya. ngobrol bareng kita. Nah, semoga buat teman-teman yang nonton juga bisa ikut menjadi lebih berwawasan bersama obrolan kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Terus nonton episode-episode berikutnya. Saya Dika pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam obrolan obrolan penuh makna.